Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natasha dan Mina, dua sahabat yang tak terpisahkan, tanpa sengaja menabrak seorang gadis misterius bernama Hera. Mereka membawanya ke rumah sakit. Namun karena penuh, Hera ditempatkan di bangsal 13, sebuah ruangan yang telah dikunci selama 20 tahun. Malam demi malam, keanehan terjadi. Suara ketukan dari lantai, bayangan tanpa wujud, dan peringatan dari Suster Frida yang mengatakan bahwa mereka telah memanggil sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Terjebak dalam lingkaran kutukan, Natasha dan Mina harus mencari cara untuk menutup kembali segel yang telah mereka buka sebelum nyawa mereka menjadi korban berikutnya. Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Bangsal 13. Natasha dan Mina mengendarai mobil mereka saat hujan turun lebat di malam hari. Tiba-tiba seorang gadis muncul di tengah jalan, membuat mereka kehilangan kendali dan menabraknya. Panik, mereka segera membawa gadis itu ke rumah sakit terdekat, tanpa menyadari bencana yang akan mereka hadapi. Di rumah sakit, mereka diberitahu bahwa semua kamar penuh, kecuali satu, bangsal 13. Para petugas ragu-ragu sebelum akhirnya membuka ruangan itu, memperlihatkan suasana menyeramkan dan bau yang tidak sedap. Meski merasa ada yang aneh, Natasha dan Mina tetap mendampingi Hera yang kini tak sadarkan diri. Saat malam tiba, Natasha mendengar suara ketukan dari lantai ruangan. Ia mendekati sumber suara, hanya untuk dihentikan oleh Suster Frida yang memperingatkannya agar tidak membuka pintu kecil yang tersembunyi di lantai. Namun, rasa penasaran Natasha lebih besar dari ketakutannya. Ketika suara ketukan semakin kencang, Natasha akhirnya memberanikan diri membuka pintu tersebut. Yang ia lihat hanyalah kegelapan yang pekat. Namun, udara di dalam ruangan berubah dingin seketika. Ia menutupnya kembali dengan cepat. Tetapi sesuatu telah berubah di dalam bangsal. Suster Frida menemui Natasha dan Mina dengan wajah ketakutan. Ia menceritakan bahwa 20 tahun lalu, seorang suster sadis telah menyiksa dan membunuh pasien-pasien di ruangan ini sebelum akhirnya dihukum dengan dikunci di bangsal itu. Sejak saat itu, ruangan itu tidak boleh dibuka lagi. Mina mulai merasakan kehadiran aneh di sekitarnya. Lampu yang berkedip sendiri, suara langkah kaki yang mengikuti, dan bayangan yang bergerak tanpa pemilik. Hera yang seharusnya masih koma, tiba-tiba mulai berbicara dalam tidur dengan suara yang bukan miliknya. Natasha bermimpi tentang seorang suster berlumuran darah yang menatapnya dengan senyum mengerikan. Saat ia terbangun, ia melihat jejak kaki basah di lantai menuju tempat tidur Hera. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang bangkit dari dalam bangsal 13. Natasha dan Mina memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit secepatnya. Namun, ketika mereka mencoba membayar biaya rumah sakit, pihak rumah sakit menolak karena mereka adalah penyebab kecelakaan Hera. Mereka pun terpaksa menginap kembali di rumah sakit tersebut. Mina mulai bertingkah aneh.
sering berbicara sendiri dan menatap kosong ke dinding. Natasha melihat bayangan hitam di cermin yang tersenyum padanya. Suster Frida memperingatkan bahwa entitas yang mereka lepaskan kini telah menemukan inang baru. Natasha mencari tahu bagaimana cara menghentikan kutukan bangsal 13. Ia menemukan catatan lama yang menyebutkan bahwa segel harus tetap utuh untuk menahan arwah suster jahat. Namun, segel itu kini telah rusak, dan roh tersebut bebas berkeliaran. Natasha dan Mina menemukan jejak darah yang mengarah ke pintu kecil di lantai. Ketika mereka mencoba membersihkannya, darah itu justru semakin menyebar dan membentuk tulisan samar, "Jangan lari." Ketakutan semakin melanda, terutama ketika Hera mulai berbicara dalam suara yang bukan miliknya. Saat berjalan menuju kamar mandi, Mina melihat sosok wanita berbaju suster berdiri di ujung lorong. Ketika ia mencoba memanggil Natasha, sosok itu tiba-tiba melayang mendekat dengan wajah mengerikan. Mina berteriak dan pingsan seketika. Suster Frida akhirnya mengungkapkan kisah tragis di balik bangsal 13. Dulu, seorang suster bernama Maria menyiksa pasiennya sebelum akhirnya dikurung dan dibunuh di dalam bangsal tersebut. Arwahnya yang penuh dendam kini bangkit kembali karena pintu segel telah terbuka. Dokter Aziz yang dahulu mengetahui kasus ini memperingatkan Natasha dan Mina untuk segera pergi dari rumah sakit. Namun, saat mereka hendak keluar, pintu utama rumah sakit tiba-tiba terkunci sendiri. Mereka kini terjebak dalam perangkap yang mengerikan. Natasha menatap cermin di dalam kamarnya dan melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Saat ia berbalik, tak ada siapapun, tetapi suara bisikan terdengar di telinganya. "Kau telah membangunkanku." Seketika, kaca cermin retak sendiri tanpa sebab. Hera mulai berperilaku aneh dan sering berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tubuhnya terlihat semakin kurus dan matanya menjadi kosong. Ketika Natasha mencoba menyentuhnya, tubuh Hera bergetar hebat dan mencakar wajahnya dengan keras. Mina mencoba mencari jalan keluar melalui lorong rumah sakit. Tetapi setiap kali ia berlari, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Suara langkah kaki bergema di belakangnya, meski tak ada siapapun. Ketika ia menoleh, bayangan Suster Maria berdiri di depannya dengan senyum mengerikan. Di tengah malam, Natasha mendengar suara jeritan yang menggema di seluruh rumah sakit. Ia melihat pasien-pasien di bangsal lain terbangun dengan wajah ketakutan. Tiba-tiba lampu rumah sakit padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Suster Frida mengusulkan untuk melakukan ritual pengusiran untuk menutup kembali pintu segel. Mereka menyiapkan segala perlengkapan. Tetapi Hera tiba-tiba mengamuk dan menyerang mereka satu persatu. Saat mantra dibacakan, tubuh Hera bergetar keras dan darah mengalir dari matanya. Saat ritual hampir selesai, pintu kecil di lantai terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan angin kencang
yang membawa aroma busuk. Dari dalam kegelapan, tangan-tangan pucat mulai muncul, mencoba menarik mereka masuk. Natasha dan Mina hanya bisa menjerit saat bayangan hitam merayap ke arah mereka. Suster Maria muncul dengan wujud mengerikan. Wajahnya rusak dan matanya penuh dendam. Natasha dan Mina mencoba melarikan diri, tetapi rumah sakit terasa seperti labirin yang terus berubah. Mereka terjebak di dalam bangsal yang semakin dipenuhi energi jahat. Suster Frida mencoba menutup kembali pintu segel, tetapi bayangan hitam menghalangi. Tangan-tangan pucat terus mencakar lantai, berusaha menarik mereka masuk. Sementara itu, Hera merintih kesakitan sambil berbisik bahwa Suster Maria ingin mengambil tubuhnya. Tiba-tiba, suara lirih dari dalam pintu kecil itu berbisik, menyebut nama Natasha berulang kali. Natasha terhuyung mundur, merasa ada sesuatu yang menarik pikirannya masuk ke dalam kegelapan. Mina mencoba membangunkannya, tetapi Natasha sudah mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Semakin lama, tubuh Natasha semakin lemah, dan ia mulai melihat kenangan dari masa lalu rumah sakit itu. Ia menyaksikan Suster Maria menyiksa para pasien dengan suntikan mematikan. Jeritan korban masih bergema di dinding-dinding rumah sakit yang kini penuh luka masa lalu. Ketika mereka berusaha menyelamatkan Natasha, Hera tiba-tiba menghilang dari bangsal. Mina mencari ke seluruh lorong, tetapi hanya menemukan bercak darah di dekat tempat tidurnya. Tak lama kemudian, suara tertawa pelan terdengar dari sudut ruangan yang gelap. Suster Frida menemukan catatan lama tentang satu-satunya cara menghentikan kutukan. Tubuh Suster Maria harus dikembalikan ke tempatnya semula. Namun, mayatnya telah lama hilang dan diduga tersembunyi di suatu tempat di dalam rumah sakit. Natasha dan Mina menemukan sebuah lorong yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka berjalan masuk, hanya untuk menemukan ruangan bawah tanah yang penuh dengan peti mati. Salah satu peti tiba-tiba terbuka, memperlihatkan tubuh Suster Maria yang membusuk dengan mata yang masih terbuka. Tiba-tiba tubuh Suster Maria bergerak, seolah menyadari kehadiran mereka. Dengan cepat, Natasha dan Mina menumpahkan garam suci di sekelilingnya, sementara Suster Frida membacakan mantra penutup. Tubuh Maria bergetar hebat sebelum akhirnya terbakar dalam nyala api mistis. Bangsal 13 mulai runtuh, seolah-olah rumah sakit itu menolak keberadaan mereka. Pintu segel kembali tertutup dengan sendirinya, dan suara jeritan Suster Maria perlahan menghilang. Namun, Natasha merasa ada sesuatu yang masih mengintai di dalam dirinya. Natasha dan Mina berhasil keluar dari rumah sakit bersama Suster Frida. Saat mereka berjalan menjauh, Natasha melihat bayangan Suster Maria tersenyum di kaca jendela rumah sakit. Kutukan mungkin telah ditutup, tetapi arwah Suster Maria belum sepenuhnya pergi. Beberapa hari setelah kejadian itu,
Natasha terbangun di kamarnya dengan tubuh yang masih lelah. Saat ia menatap cermin, ia melihat bayangan dirinya tersenyum. Tetapi refleksi di cermin tidak mengikuti gerakannya. Saat itu, ia menyadari bahwa sesuatu dari bangsal 13 masih bersamanya.